Komisi Pemberantasan Korupsi menolak usulan-usulan untuk dilakukannya revisi Undang-Undang KPK. Tidak perlu dilakukan pembatasan masa kerja KPK yang disebutkan di situ paling lama 12 tahun. Selama 12 tahun berkiprah, KPK berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka kasus korupsi. Sementara dalam RUU KPK, inisiatif DPR ini, wewenang penuntutan dihapus. Perlu dihapuskan kewenangan penuntutan. Karena proses penuntutan yang dilakukan oleh KPK merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses penanganan perkara secara terintegrasi. Selama 12 tahun ini, KPK telah mampu membuktikan adanya kerjasama yang baik antara penyidik dan penuntut umum yang dibuktikan dengan dikabulkannya seluruh tuntutan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi. 100% convictional rate. Jadi tidak ada kewenangan untuk menuntut, begitu di revisi Undang-Undang KPK yang diusulkan oleh DPR? Ya, jadi saya ingin sampaikan, pertama pada saat kita membentuk undang-undang, kita sepakati beberapa hal. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Kedua, kita butuh lembaga yang punya kewenangan yang luar biasa juga untuk menyikapi dan memberantas tindak pidana korupsi itu. Ada beberapa hal yang kita kasih, seperti instrumen masalah tidak boleh SP3. Ya, tadi penyelidikan dan penuntutan yang terintegrasi. Kemudian masalah penyadapan dan sebagainya. Ini saya mau bicara mengenai penuntutan. Ya, kita sepakat, ya, kita juga sepakat itu, ya, bicara mengenai draft. Di draft itu sebenarnya, ya, makanya saya juga ini kan masih draft pembahasan. Kami juga belum undang ini semua pihak, teman-teman juga belum kita undang, aktivis pegiat anti korupsi, ya. Nah, masalah ini ada dua pisau analisanya dan kita kasih opsinya juga dua. Pertama apa? Usulan pertama, bagaimana penuntutan itu, ya, langsung dikendalikan oleh Kejaksaan Agung. Di situ juga ada permasalahan, dikendalikan atau di bawah koordinasi Kejaksaan Agung. Yang kedua, kita katakan lagi, bagaimana kalau penyelidikan dan penyidikan ada sama KPK, penuntutannya di Kejaksaan Artinya Agung. ini masih tahap awal dari iya, sebuah banyak sekali draft. materi muatan yang diperdebatkan, ya. Padahal ini masih subjek tuh, kita masih menerima masukan-masukan orang, dan utamanya lagi, ya, kami pun punya kajian dan analisa terkait dengan hal ini semua. Saya tidak mau melawan lupa, ya. Saya tidak mau melawan lupa. Bagaimana, ya, kita juga harus berikan ruang. Bagaimana kalau sistem yang indah ini, niatan mulia ini, ya, kalau diserahkan kepada orang yang tidak pas, ya, nantinya juga akan ada masalah baru. Ya, saya mau kasih lihat tadi Pak Ruki katakan saya sependapat sekali, tapi saya akan koreksi sedikit. Ada juga Pak Ruki, ya, yang putusannya akhirnya dinyatakan bebas. Ada itu. Ya, artinya apa? Penuntutannya pun juga patut kita pertanyakan lagi. Makanya kita lakukan, ya. Apa? Banyak. Ada Jawa Barat itu, di PN Jawa Barat itu, PN tipikor Jawa Barat ada beberapa yang bebas. Nah, tapi saya juga katakan, Bang, kalau ini perdebatan bahwa dikatakan semua hakim itu akan meluluskan. Boleh nggak PN Jawa Barat itu di kasus mana? Boleh. PN Jawa Barat tuh gini, kita harus membedakan antara KPK dan pengadilan tipikor. Kalau KPK, iya, pengadilan tipikor, Jawa Barat kan ada bebas. Iya, kan saya kan bilang pengadilan tipikor. KPK, kan tadi kan dibilang proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan oleh KPK. Iya. 100% convicted. Tetapi kalau pengadilan tipikor memang ada yang membebaskan, tetapi bukan KPK. Betul. Iya, itu karena KPK tidak punya kewenangan. Saya pribadi, ya, saya tidak setuju kalau pengadilan tipikor itu diewer-ewer pembentukannya. Nanti kualitinya itu akan berkurang. Bukan, tadi saya hanya menyambung perkataan tadi bahwa kalau penyidikan dan sebagainya betul itu, ya hakim pun tidak buta. Bukan, Pak Ruki tidak salah. Kan saya katakan, Pak Ruki bilang penyidikan, penuntutan oleh KPK convicted 100% itu tidak salah. Betul, yang kayak gitu dikatakan betul, ya. Dan Anda kan bilang Pak Ruki salah. Ya, kita akan koreksi sedikit. Kalau Pak Ruki betul semuanya, putusannya adalah semuanya dihukum. Jadi yang kedua, maksudnya Mas Arteria belum tentu begini. juga gitu, Mbak, ya. Belum tentu juga kalau dikatakan semuanya itu kita nyatakan dihukum. Kalau tuntutannya betul maka harus dihukum, tidak bebas. Banyak juga hakim-hakim, ya. Kalau saya dengar dari hakim-hakim tindak pidana korupsi, dia nggak mau masalah itu. Kalau 1 dari 300, maksud yang 300 itu
nggak bener semua. Satu aja kan, M2 itu, Oh iya. Muhtar Muhammad, ya. Iya. Tapi akhirnya dikasasi Ayam kan. tuh. Dikasasi kan dihukum dia. Itu kan ceritanya cerita itu dia, lain, itu Pak. loh ya. Ini kan kita Sekarang kita lihat pengadilan kita. Apakah pengadilan kita juga udah Oke. bersih? Baik. Masih ada hakim Nah, yang saya juga tahu bisa juga kok. tanyakan, Baik, apakah baik. penyidikan penuntutan yang dilakukan KPK sudah tepat? Makanya kita sebentar katakan Mas Arter ya. Itu dari 300 maksud. Ini cerita Pak Bibit cerita sebentar, ya. antara proven dan tidak proven kan. Iya. Sebetulnya kalau lihat itu publik juga sudah tahu bahwa KPK itu reliable. Jadi semua tuntutannya itu Mas, semua ya, itu kemudian terbukti. Memang beda dengan tipikor. Saya hanya sebetulnya saya mencoba memahami alasan dari teman-teman DPR karena ini kan jadi inisiatifnya ya. Jadi prolegnas tahun 2016 kemudian dimajukan segera menjadi tahun 2015. Lalu kemudian menjadi reaksi dari publik adalah ini sebuah keganjilan karena itu tadi ada penghapusan tentang kewenangan penuntutan, rekor menyadap itu harus izin pengadilan, kemudian hanya boleh mengadili yang di bawah 50 miliar. Nah, persoalan-persoalan ini menjadi Di atas pertanyaan 50 miliar. di atas 50 miliar. Persoalan-persoalan ini menjadi pertanyaan banyak kan masih yang tersisa. Misalnya kalau 1000 kasus 1 miliar itu juga kan besar. Lalu kemudian persoalan kita adalah kembali kepada apakah aparat penegak hukum kita yang lain di luar KPK itu proven atau tidak. Memang itu pertanyaan dari publik yang kemudian membuat usul untuk mengurangi kewenangan KPK seperti ini menjadi ganjil atau terasa aneh dan bahkan itu tidak aspiratif untuk publik. Kesannya tidak mendukung pemberantasan Kesannya korupsi. seperti memanfaatkan situasi dalam kondisi pemerintah lagi sibuk dengan urusan ekonomi, ini segera Kondisi diselesaikan. kita juga keberatan kalau dibilang seperti itu. Kalau dikatakan mereduksi kewenangan, saya ingin katakan di sini ya, di rumusan norma mana ya yang seluruh kewenangan KPK itu hilang. Nggak ada ini. Yang ada adalah kita menata sistem, kita menata lembaga. Ya. Saya- Mas- Saya kasih contoh pasal 4 kita bicara Berat pencegahan. sekali bagi kita. Kita ya. bicara pencegahan. Karena begini, Kak. Ya, Ini kemudian yang kedua. Sebentar, Ya. boleh nggak gini? Mungkin yang paling tidak mengerti di sini adalah saya, karena begini Mas Arter ya, mungkin harus dijelaskan deh. Mereduksi kewenangan, tetapi kalau misalnya ada 3 kewenangan kemudian jadi 2 itu bukan dua apa? Enggak, misalnya begini. Saya mau katakan Kalau misalnya kewenangan apa yang dihilangkan gitu. Ada penyelidikan, ada iya. dihilangin. Tidak dihilangkan. Makanya coba ya teman-teman ini lihat draft mana ini ya, pembahasan kita banyak. Oke, Opsinya pun juga banyak. Boleh Oke. kita disebutkan mana yang benar tentang penuntutan ini? Enggak, bicara penuntutan seperti yang kita punya beberapa alternatif. Alternatif 1 kita tetap sinergi dengan kondisi tertentu. Oke, di Kondisi draft itu memang tertentunya masih apa? ada beberapa Ya, alternatif. Yang kondisi pertama tertentu. adalah Penuntutan tetap ya, Penuntutan terintegrasi tetap. sama Oke. KPK ya. Dengan kondisi tertentu, kondisi tertentunya Apa? apa? Tetap ada koordinasi dan supervisi dari Kejaksaan Agung misalnya itu. di bawah koordinasi Ya. Opsi Kejaksaan kedua Agung. misalnya Oke. penyelidikan punyanya KPK. Yang kedua apa? Penuntutan punya Jaksa Agung. Penuntutan Opsi punya ketiga, jaksa. Oke. penyidikan ada di KPK mutlak plus penuntutannya harus bersinergi dengan Jaksa Agung. Nah, ini kan yang tidak pernah diumumkan ke publik. Publik begitu responsif. Saya ulang begitu ya, reaktif. saya ulang ya Mas Arteria ya. Penuntutannya yang pertama alternatifnya adalah koordinasi di bawah koordinasi Kejaksaan Agung, itu alternatif pertama. Yang kedua penuntutannya di Kejaksaan Agung. Kemudian yang ketiga Bersinergi dengan Kejaksaan. sinergi, koordinasi dan berdiri Iya, dan sendiri. itu pun semua adalah ya itu kewajiban KPK pada saat Oke. itu yang jarang dilaksanakan Pak Bibit. Ya, sekarang kalau berkoordinasi, apa artinya berkoordinasi? Apakah harus minta izin Jaksa Agung, Pak Jaksa Agung, ini saya tuntut boleh nggak? Apa Tapi seperti Jaksa Agung itu? nggak boleh. Bersinergi. Apakah sekarang nggak bersinergi? Gitu. Nah, ini sebenarnya Nah, kita itu juga dia. membuka akhirnya ya. Itu. Selama ini kenapa ini kita bahas? Karena antara teman-teman penegak hukum, KPK, Polri, Jaksa ini koordinasinya kurang. Saya hanya katakan, saya punya keyakinan bisa dilakukan. DPR aja bisa koordinasi kok sama Kapolri, sama Jaksa Agung, sama Kalau KPK. DPR bisa Kok koordinasi sama Kapolri, Sebentar. sama Polri, sama Kita juga bisa Jaksa. himpun. Iya, sebentar Mas Refri. Gimana? Kita bisa himpun, Sedih, ya. Kenapa kita lakukan ini? Ada tren baru di DPR. Bahwa? Sekarang semua mitra kerja plus DPR duduk bareng. Nah, artinya apa? Bukan tidak mungkin Oke. koordinasi mereka ini semua, Polri, Jaksa, dan KPK ini bisa terjadi. Niatnya mungkin bagus memang kan Pak Refri, Selami bahwa dulu. koordinasi antara para penegak hukum gitu. Iya. Itu, Ya. itu kan Jadi ada begini, tugas, ya. ada tugas, Pak.
ada tugas Boleh Pak Refli dulu sebentar, Mbak. Oke. Mohon maaf. Nanti habis Pak Refli, Pak Saya Refli. kehilangan momentum. Oke, Bila, silakan. Itu ada tugas KPK mengkoordinir pelaksanaan penyidikan dan Di Undang-Undang KPK sebelumnya ya, di Undang-Undang KPK tahun 2002 ya. Dihilangkan, malah dibalik. Pertanyaannya Sebentar, dipakai nggak? Mas Malah Arteris, dibalik sebentar. dong, malah dibalik. Ya, oke. Harus dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, kan kebalik. Itu masih dipakai alternatif. nggak fungsi koordinasi Oke. itu kan Mereka nggak tidak. mau dikoordinir. Jadi begini ya, kalau kita lihat ya memang kan kita ingin menjawab persoalan ya. Lalu kemudian persoalan penegakan hukum itu di mana? Utamanya misalnya penegakan hukum anti korupsi. Saya tidak melihat persoalan terbesarnya di KPK. Tentu nobody perfect ya, selalu ada celah-celah dan lain sebagainya. Tapi celah-celah tersebut misalnya yang saya kasih contoh adalah coba tolong deh perbaikin rekrutmen pimpinan KPK itu agar tidak terlalu dipolitisasi oleh DPR misalnya. Kan hal tersebut tidak perlu mengubah undang-undang, tapi kita tahu bahwa politisasi oleh DPR dalam rekrutmen KPK itu luar biasa, kan? Begitu. Karena sekarang sudah diperbaiki kan? Ya lumayan lah ya, mungkin kita, tapi kita belum tentu nanti di DPR-nya. Nah lalu kemudian persoalan terbesar kan masih di kepolisian dan kejaksaan. Instead of kita ngutak-ngatik yang sudah berjalan ini, kenapa ini nggak dibenahi, gitu loh. Jadi tujuan kita adalah bukan membuat yang sudah baik itu kemudian diotak-atik lagi kemudian akhirnya bermasalah. Tetapi ini dipertahankan sebagai contoh, kalau kurang baik diperbaiki dalam pengertian penyempurnaan ya, karena nobody perfect tadi. Kalau kita bicara mengenai reformasi Karena kita tidak ya, ada koordinasi. di dalam reformasi kita ini ada lembaga-lembaga yang saya anggap champion, lembaga-lembaga yang contoh di mana kemudian publik bisa menaruh harapan. Ya. Dulu awalnya MK ya, kemudian KPK dan Pengadilan Tipikor khusus Jakarta. Kalau tipikor yang lain nggak ada. Itu tiga itu yang bagi saya champion. DPD champion juga, tidak ada korupsi di DPD dan lain sebagainya, tapi karena kewenangannya nggak ada. Jadi susah mengatakan tiga ini. Tapi dari tiga ini kita lihat bahwa MK pernah rontok ya kan, dengan kasus Akil Mukhtar. Pengadilan Tipikor Jakarta relatif masih memberikan harapan. Oke. KPK walaupun diobok-obok masih juga memberikan harapan. Kekhawatiran saya adalah bahwa teman-teman di DPR ini memberikan jawaban yang sifatnya juga ad hoc terhadap persoalan yang ada sekarang. Jadi itu ada konteksnya, ada konteks sosial politik yang kemudian membuat usulan inisiatif itu keluar. Kan kita dengar waktu itu Jokowi bilang kerjasamalah antara para penegak hukum. Para penegak hukum, iya. Saya khawatir lalu kemudian diterjemahkan seperti ini. Penyerapan anggaran? Penyerapan anggaran kan takut karena ada ini gitu. Jadi hal-hal yang kemudian mereka lihat seolah-olah KPK itu jadi hantunya, lalu kemudian jawabannya seperti sekarang. Yang jadi soal adalah substansinya kan tetap adalah memerangi korupsi kan. Ya. Dan ketika kita mencoba menjawab substansi bahwa ini memerangi korupsi, saya kira publik akan mencari mana yang lebih baik dan mana yang bisa lebih dipercaya. Ini kan soal trust dan distrust. Seperti tadi kata Mas Refli, itu MK dulu sangat dipercaya, tapi begitu ada kasus Akil, dia harus jatuh. Sekarang KPK mungkin juga dalam posisi seperti ini, sehingga proses rekrutmennya harus diperbaiki. Tetapi tidak bisa dengan cara misalnya undang-undang dibuat seperti ini gitu. Menurut saya pilihan publik itu tetap akan mengatakan, bagi saya itu akal sehat publik akan mengatakan saya memilih ini lebih baik daripada yang ini. Entah bagaimana caranya kemudian DPR bisa meyakinkan bahwa pilihan mereka ini lebih baik dari yang diinginkan oleh publik. Lanjutkan lagi ya nanti ya, sehabis jeda berikut kami akan kembali untuk Anda.